Polresta Bandar Lampung akan menerapkan pasal tambahan yakni pasal Undang-Undang ITE atau transaksi elektronik dalam kasus prostitusi online dan perdagangan manusia yang diduga melibatkan artis berinisial VS. Penerapan pasal tambahan tersebut setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sang artis, 2 orang mucikari dan juga pemesan artis. Kasus prostitusi online yang diduga melibatkan artis berinisial VS memasuki babak baru. Selain menerapkan pasal perdagangan manusia dalam kasus prostitusi online ini, tim penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung akan menerapkan pasal tambahan, yakni pasal Undang-Undang ITE atau transaksi elektronik. Handphonenya Mbak itu, Mbak. Hal ini dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan selama 1 kali 24 jam terhadap 4 orang yang diamankan dari kamar Hotel Novotel, yakni sang artis, 2 orang muncikari, dan si pemesan artis. Dugaan ada, karena kita lihat di dalam handphonenya dari mucikari sama si artis tersebut ada chat-chat dan WA yang mengarah kepada prostitusi. Tapi itu perlu kita dalami lebih lanjut. Tawar-menawar, nada kalimatnya. Betul, menawarkan diri. Tapi itu kita perlu pastikan, kita perlu gelar sejauh mana hal tersebut bisa masuk ke dalam unsur pasal yang dipersangkakan itu. Polisi pun hingga kini masih terus menyelidiki kasus prostitusi online yang diduga melibatkan artis VS, salah satunya dengan memeriksa telepon genggam milik 2 orang muncikari. Diduga selain artis VS, kedua muncikari ini juga menawarkan artis-artis lain secara online melalui aplikasi pesan. Artis VS ditangkap aparat Polresta Bandar Lampung pada Selasa malam di Hotel Bintang 4 di Bilangan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Selain VS, polisi juga mengamankan 2 orang muncikari dan 1 orang pemesan artis. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan terbaru dari kasus prostitusi online yang diduga melibatkan seorang artis? Kita sudah bersama dengan Kompol Reski Maulana selaku Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung. Selamat sore, Pak Kasat. Selamat sore, Mbak Ira dan Pak Alfat. Ya. Selamat sore, selamat berjumpa. Iya, Pak Kasat, kita ingin tahu perkembangannya. Sudah ada penetapan tersangkakah dalam kasus ini? Baik, sampai saat ini tadi pagi tepatnya pukul 10 kita sudah melakukan rilis resmi terkait dengan penetapan tersangka, ya, penetapan tersangka terhadap dugaan mucikari, ya, ada inisial MA dan juga dan MK gitu. Nah, mereka ini berperan sebagai muncikari dari si VS ini. Modusnya seperti apa? Modusnya dengan berhubungan menggunakan handphone, ya, menggunakan handphone, kemudian ada tawaran berupa bagaimana cara pembayaran dan DP seperti apa begitu. Iya, ini udah mereka lakukan perbuatan ini berapa kali? Untuk sementara yang kita dapat dari hasil pemeriksaan, yang kita fokus hanya terkait dengan yang sedang kita lakukan sekarang, yang sedang kita lakukan penyidikan sekarang, namun nanti apabila ditemukan adanya bukti petunjuk lain, maka kita akan mengembangkan. Ada kemungkinan penambahan artis-artis lainnya? Masih kita kembangkan, Mbak. Oke, artinya MA dan MK ini sudah bekerja sama cukup lama begitu, Pak Kasat? Sementara kita fokus terhadap perkara ini, nanti pada saat ada perkembangan lain akan kita informasikan. Oke, untuk pada saat penggerbekan kemarin, artis VS ini sempat memberikan klarifikasi bahwa tidak terjadi adanya transaksi di situ dan masih berpakaian lengkap saat digerebek. Kalau dari versi polisi seperti apa? Baik, dapat kami jelaskan terkait dengan unsur pasal di Undang-Undang TPPU itu ada pasal 2 dan pasal 2 ayat 1 dan 2. Jadi bila mana belum terjadi praktek eksploitasinya, namun sudah ada indikasi yang mengarah seperti adanya yang kita dapatkan 1 kotak alat kontrasepsi, nah itu sudah mengarah untuk adanya kegiatan eksploitasi di bidang prostitusi begitu. Iya, untuk bukti dari aplikasi pesan di telepon genggam muncikari ini apa saja yang ditemukan? Masih kita kembangkan nanti di penyidikan.
Ya, tadi disebutkan ada ditemukan alat kontrasepsi di situ yang mengarah kepada kasus ini. Lalu kemudian sudah dikonfirmasi ini milik siapa, Pak? Dari VS-nya atau dari konsumen? Yang pasti kita temukan di salah satu kamar hotel satu alat kontrasepsi. Untuk pernyataan sendiri itu memang disiapkan untuk mereka seperti itu. Iya, untuk konsumen sendiri bagaimana, Pak? Kita sudah lakukan pemeriksaan. Sejauh ini pemeriksaannya? Ya, yang seperti yang disampaikan, penikmat sudah kita sampaikan bahwasanya mereka sebagai saksi gitu. Baik, ada rencana untuk mengembangkan kasus ini mengenai apakah ada dugaan jaringan begitu dalam kasus ini? Sudah barang tentu kita akan selalu mengembangkan prosesnya sampai di mana nanti akan selalu kita informasikan seperti itu. Iya. Ini dari telepon genggam yang sudah disita oleh polisi kemudian diperiksa. Dari sini bisa diketahui, Pak, apakah ini sudah berulang kali entah dengan artis VS ini atau dengan artis-artis lainnya? Nanti kita informasikan, Mbak, karena ada berproses dalam hal bukti digital elektronik itu akan kita sampaikan nanti. Kalau untuk bukti uang, Pak? Bagaimana, Mbak? Bukti uang, transaksi uang. Kalau bukti transaksi uang sudah kita dapatkan memang ada aliran uang ke PS begitu. Berapa jumlahnya, Pak? Yang sudah pasti 10 juta. 10 juta untuk keseluruhan biaya transaksi atau biaya DP? Seperti disampaikan kemarin dari hasil pemeriksaan itu DP. Dengan total biaya? Kalau total uang yang kita amankan 30 juta. 30. Artinya kalau dari pengakuan artis ini, perbuatan ini pertama kali ia lakukan atau sudah mengakui pernah melakukan sebelumnya? Nanti akan kita sampaikan, Mbak, karena pemeriksaan, hasil pemeriksaan akan kita sampaikan lagi di kemudian hari gitu. Bisa diinformasikan untuk hubungan VS dengan MA dan MK ini kesehariannya seperti apa, Pak? Rekan kerja, mungkin mereka berkenalan sudah cukup lama begitu. Jadi sebelumnya memang ada hubungan pertemanan seperti itu. Rekan kerja dalam hal prostitusi atau apa nih, Pak, penjelasannya? Mungkin dalam hal pekerjaan seperti itu aja, Mbak. Pekerjaan seni atau prostitusi, Pak? Mungkin bisa dikatakan pekerja seni seperti itu. Baik, kita akan tunggu, Pak, perkembangan dari kasus ini. Kita tunggu juga keterangan dari pihak kepolisian untuk secara detailnya mengenai kasus ini. Baik, dan terima kasih Pak Kompol Reski selaku Kasat Reskrim sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.